Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini jam 11 siang ya. Sekarang tanggal 19 Februari 2023. Aku sudah ada di Terminal Surodakan Trenggalek teman-teman. Nah, ini rencananya hari ini aku mau nyobain full trip naik Harapan Baru dari Trenggalek menuju ke Banyuwangi. Nah, untuk rencananya ini udah lama ya, cuman baru keturutan sekarang. Sekalian kita nyobain full trip naik Harapan Baru, dan nanti kita juga akan lihat jalur apa aja yang dilewati oleh Harapan Baru ini. Dan nanti lewatnya itu lewat Tulungagung, terus ke Blitar, Malang. Nanti dari Malang kita via tol ya, nanti turunnya di Probolinggo kalau nggak salah, baru nanti turun ke Lumajang, Jember, terus kita lewat Gunung Gumiter dan terakhir di Banyuwangi. Dan nanti kita juga akan melewati Waduk Karangkates ya, sekaligus nanti sore atau nanti malam kita akan melewati Alas Gumiter gitu. Yuk sekarang sambil kita nunggu armadanya, kita cari makan siang dulu, sekaligus kita lihat-lihat apa aja yang ada di Terminal Surodakan Trenggalek ini. Oke teman-teman, jadi ini situasi di Terminal Surodakan Trenggalek ya. Cukup sepi terminalnya. Jadi di sini sudah ada 2 armada tujuan Surabaya. Yang sebelah kiri itu ada Pelita Indah, dia via Joker ya, Jombang Mojokerto. Lalu di sebelah kanan ada Bagong, dia via tol. Dan ini ada bis kecil tujuannya ke Ponorogo Madiun, dan di belakangnya juga ada armada yang tujuannya ke Ponorogo gitu. Ini bis kita yang Harapan Baru masih belum masuk ya. Kemungkinan setelah ini masuk ke shelter gitu. Ini masih jam 11 kurang. Jadi nanti dia akan masuk ke shelter sini. Sekarang kita coba lihat di bagian belakang ya, ada apa aja. Oke, jadi di bagian belakang sini ini juga ada bus yang ke tujuan Surabaya ya. Lalu ini parkirannya Bagong tujuan Surabaya via tol. Dan di belakang sini ada barisan PO Rosalia Indah. Ini tujuannya ke Merak, Jakarta, sama itu kalau nggak salah ke Jakarta juga teman-teman. Nah, ini juga ada Bagong yang ke Surabaya. Jadi di sini tuh dominannya Bagong teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Surabaya bisa naik Bagong gitu. Dan itu juga ada PO Surya. PO Surya Trans itu tujuannya ke mana ya? Denpasar atau ke Jakarta itu sepertinya ya. Aku juga nggak tahu. Ini juga ini baru masuk PO Harapan Jaya tujuan Surabaya gitu. Jadi terminalnya cukup simpel ya, dan lumayan sepi. Jadi selain ini kita mungkin cari sarapan dulu di sana teman-teman. Oke, ini situasi di Terminal Surodakan teman-teman. Ini terminalnya cukup sepi ya. Mungkin kalau penumpang sih banyaknya naik di lintas teman-teman. Dan ini sekaligus kita mau makan dulu di warung Terminal Surodakan ya. Di sini banyak sekali warung yang menyediakan makan. Nah, di sini saya beli pecel teman-teman, dan lauknya telur ceplok dan minumnya es jeruk. Itu totalnya 15.000 teman-teman gitu. Oke teman-teman, ini sekarang jam setengah 12 siang ya. Armada Harapan Baru yang akan kita naiki sudah sampai di shelter teman-teman. Ini berangkat dari sini jam 12 siang pas dari Terminal Surodakan Trenggalek. Sekarang kita coba lihat masuk ya, bagaimana interior dan fasilitas yang ada di dalamnya.
Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam armada ya teman-teman. Ini kita dapat julukannya 9 emas. Ini dia armada yang akan mengantarkanku dari Trenggalek menuju ke Banyuwangi teman-teman. Armada ini menggunakan bodi dari karoseri Tentrem yaitu All Setra by Tentrem, dan ini sudah dirombak face-nya ya menjadi face-nya Max. Dan armada ini menggunakan mesin Hino AK3HR yang rilisnya sekitar tahun 95 sampai 2007. Untuk ciri-ciri Hino AK3HR ini bisa dilihat dari setirnya teman-teman yang modelnya ramping. Tuas transmisinya masih sederhana, speedometernya sampai 120 dan suaranya yang khas. Biasanya sih Hino AK3HR itu ngebor ya suaranya ya, atau biasanya agak cempreng gitu teman-teman. Di armada ini sangat istimewa teman-teman, meskipun dia kelas bumel tapi di setiap pilar kaca itu tersedia stop kontak isinya 2 teman-teman. Jadi teman-teman yang kehabisan baterai jangan khawatir ya, karena di sini itu ada stop kontaknya. Ini gokil, inisiatif krunya keren-keren. Dan semua armada harapan baru ini terawat ya, apalagi di bagian interiornya ini sangat bersih dan terawat banget ini asli. Dan di bagian belakang itu seperti ada jeda kursi ya, itu biasanya buat paket karung atau sepeda motor teman-teman. Dan di sini uniknya lagi bagian depan itu ada blower teman-teman, jadi semacam kipas gitu ya, jadi fungsinya untuk mendinginkan interior atau kabin teman-teman. Dan di belakang sini juga ada satu teman-teman, jadi fungsinya itu agar udara yang ada di dalam bus itu tidak terlalu sumuk teman-teman, apalagi ini mesin depan ya, jadi yang di depan itu tidak terlalu panas dengan uapan mesin yang sedang bekerja gitu. Untuk teman-teman yang mau naik harapan baru dari Trenggalek atau Banyuwangi sebaliknya, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di sini ya. Ini nomor krunya 9 emas teman-teman. Jadi setiap armada itu berbeda nomornya. Atau teman-teman bisa join di grup harapan baru gitu. Dan untuk tarifnya bisa teman-teman lihat ya, dari Trenggalek menuju Banyuwangi full trip itu 120 teman-teman. Harganya cukup terjangkau dan estimasi waktu untuk sampai di Banyuwangi itu dijamin pagi teman-teman. Jadi jaminannya naik bus ini adalah Banyuwangi pagi atau Trenggalek pagi teman-teman. Tepat jam 12 kita berangkat dari terminal Trenggalek Suradakan menuju ke arah Banyuwangi via Tulungagung, Blitar, Malang. Jadi teman-teman kalau mau pesan seat atau booking seatnya atau paketan bisa menghubungi nomor yang ada tadi di kaca melalui nomornya Mas Bagas ini. Untuk jam keberangkatannya harapan baru dari Trenggalek itu sekarang jam 9, jam 12 sampai sore teman-teman. Sorenya itu jam 4. Nah dulu itu sempat punya jam pagi, itu jam 4 pagi, jam 5 sama jam 6. Tapi berhubung waktu itu kena covid ya, jadi tinggal yang jam 9 lalu jam 12 ke atas. Untuk yang Arung Dalu ini berangkat di belakang kita teman-teman, setelah itu diisi dengan Roso AC. Harapan baru ini sistemnya crash teman-teman, jadi hari ini itu 94 ngisi Trenggalek, besok ngisi Banyuwangi, dan besoknya lusa itu ngisi Trenggalek lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang mau naik harapan baru dari Trenggalek ataupun Banyuwangi, teman-teman bisa cek di grup harapan baru, grup yang ada di Facebook. Jadi teman-teman bisa tahu jadwal apa aja yang berangkat pada hari itu. Ini tiketnya teman-teman, jadi full trip dari Trenggalek menuju Banyuwangi itu 120.000 ya. Tarifnya sesuai dengan yang tertera di kaca gitu teman-teman. Ini tiketnya. Ini ada nomor teleponnya. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah booking via telepon atau WhatsApp ke nomor kru, nanti si teman-teman akan dirafia gini supaya tidak diduduki oleh penumpang lain.
Oke teman-teman, jadi perjalanan kita sudah sampai di Terminal Gayatri Tulungagung ya. Jadi nanti 9 Mas nanti berangkat dari sini jam 1 pas atau jam 13.00 langsung menuju ke Blitar Malang. Jadi rata-rata penumpangnya dari Trenggalek itu turunnya sini teman-teman. Jadi ya kita sambil cari penumpang ke arah Banyuwangi gitu. Bus Harapan Baru sekilas mirip dengan bus Harapan Jaya karena ia memiliki dominasi warna putih dan oranye pada seluruh bagian bodi bus. Kemiripan bodi kedua PO tersebut wajar karena dulunya Harapan Baru itu adalah bagian dari PO Harapan Jaya. Pada tahun 2006 ya, PO Harapan Jaya itu memiliki 2 garasi besar di Tulungagung dan Trenggalek, dan Harapan Jaya memutuskan untuk fokus di antar kota antar provinsi atau AKAP. Melihat kondisi tersebut, PT Bakti Kawan Sejati atau BKS Malang yang merupakan bagian dari Tantam Group melakukan akuisisi dan melakukan pengambilan alihan garasi. Beberapa tahun setelah akuisisi, PT BKS melakukan pergantian nama menjadi PO Harapan Baru dengan mempertahankan desain bus dari perusahaan pemilik bus sebelumnya. Hingga saat ini, Harapan Baru memiliki puluhan bus yang melayani rute perjalanan Trenggalek Banyuwangi pulang pergi. Untuk Harapan Baru ini setauku ada 4 kru teman-teman. Yang pertama driver, 2 kernet sama 1 kondektur. Dan yang bawah ini kondekturnya teman-teman, jadi selang-seling gitu. Setengah 3 sore berangkat dari Terminal Blitar menuju ke arah Malang. Setelah ini kita akan melewati jalur Karangkates ya. Ini jalannya cukup berliku-liku karena ini melewati bendungan Karangkates teman-teman. Cuman saya nggak aku rekam teman-teman, jadi ya seadanya aja gitu. Setelah ini kita langsung menuju ke Terminal Arjosari teman-teman, karena waktunya mepet ya. Karena di setiap terminal itu kita punya jam masing-masing ya. Jadi kita punya waktu time sendiri. Dan juga kru ngejar waktu sholat maghrib teman-teman gitu. Teman-teman, perjalanan kali ini kita sudah sampai di Terminal Arjosari Malang ya. Ini kita gandeng dengan bus-bus malam tujuan Jawa Tengah. Ini bis kita sudah pakai di shelter. Infonya sih berangkat dari sini tuh jam 6 malam ya. Jam 6 lebih berapa kita lupa.
Nah sekarang itu udah jam 6. Sekarang kita persiapan berangkat ini mau maju armadanya gitu. Ini selesai sholat maghriban, kita langsung naik ke dalam armadanya karena ini mau berangkat gitu. Yuk. Iya, selana Jawa benjak. Udah ada moro. Tiba di pertigaan Purwosari, kita ambil arah lurus teman-teman ke arah Pasuruan. Kalau kiri itu ke arah Pandaan lalu ke Surabaya gitu. Jadi kita lewat jalan biasa itu untuk nyeser penumpang teman-teman. Seharusnya sih kalau dari Malang ke arah Probolinggo Jember itu kita bisa lewat full tol teman-teman. Tapi kita harus muter ke arah mana itu ya? Mau ke Gempol. Jadi nanti kita lewat interchange ke arah Bangil Pasuruan gitu. Jadi ini kita ceritanya nyeser penumpang sekaligus pontong Kompas. Ini kita lewat gerbang tol Pasuruan lalu nanti kita turun di gerbang tol Probolinggo untuk mampir ke terminal Banyuwangi Probolinggo. Setelah ngetem kurang lebih 10 menit di terminal Banyuwangi Probolinggo, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Lumajang via gerbang tol Probolinggo Barat. Nanti kita akan turun di gerbang tol Probolinggo Timur untuk menuju ke arah Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Ini kita baru aja jalan beberapa meter sudah kena macet lagi teman-teman. Akhirnya si ibu ini memutuskan untuk turun di sini. Padahal itu jaraknya beberapa meter dari sini, tapi berhubung macetnya nggak jalan-jalan, akhirnya beliau turun di sini gitu.
Jam 22.30 kita sampai di Terminal Minak Koncar Lumajang. Nah, di sini kita terus saja teman-teman karena kita nggak punya waktu time ya. Jadi kita langsung menuju ke arah Terminal Tawangalun di kota Jember. Banyuwangi, Banyuwangi. Banyuwangi, Banyuwangi. Jember, Banyuwangi, Jember. Ya. Yang bener-bener aku salut Harapan Baru ini, dia tepat waktu teman-teman, dan juga dia anti oper sih. Dan salutnya lagi, dia nggak bakalan kasih tarif ngawur ke penumpang teman-teman. Jadi sesuai yang ada di tabel itu. Bener-bener disiplin ini Harapan Baru, karena kita tahu ya kalau bis-bis etanan atau bis arah Banyuwangi itu kadang tarifnya ngawur, kadang dioper lalu dan sebagainya lah. Jadi bener-bener Harapan Baru ini beda teman-teman, gokil banget. Oke teman-teman, jadi ini sekarang kita sudah sampai di Terminal Tawangalun Jember ya, Jawa Timur. Jadi ini jam 12 kurang 10 menit. Hitungannya kita udah perjalanan selama 12 jam menggunakan Harapan Baru. Jadi mungkin nanti sampai Banyuwangi itu jam 4 atau jam 5 pagi gitu teman-teman. Jam 12 pas kita berangkat kembali menuju ke tujuan akhir Banyuwangi. Setelah istirahat kurang lebih 10 menit teman-teman. Banyuwangi, Banyuwangi. Setelah melewati daerah Garahan, jalan berliku-liku menuju Banyuwangi telah tiba nih teman-teman. Nah, di sini kita ekstra hati-hati ya karena daerah sini rawan longsor dan juga truk mogok teman-teman. Nah, jalan ini biasanya disebut dengan Alas Gumitir teman-teman. Nah, kenapa Alas Gumitir? Nah, jadi di sini tuh ada namanya Gunung Gumitir teman-teman. Nah, Gunung Gumitir ini merupakan sebuah gunung yang terletak di daerah perbatasan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi. Lebih tepatnya antara Kecamatan Silo dengan Kecamatan Kalibaru, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini terkadang juga disebut dengan nama Gunung Merawan. Sejak zaman dulu, jalan raya di Gunung Gumitir ini telah menjadi jalur penghubung terpendek antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir dipilih sebagai jalur penghubung karena memiliki ketinggian paling rendah di antara deretan pegunungan yang lain seperti Gunung Raung. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat, terutama penduduk Kabupaten Banyuwangi, nama Gumitir berasal dari kisah Damar Wulan. Setelah Damar Wulan berhasil membunuh dan memenggal kepala Menak Jinggo, ia bertemu Layang Seta dan Layang Gumitir, putra kembar Patih Logender di tengah jalan. Keduanya berhasil menipu Damar Wulan dan merampas kepala Minak Jinggo.
Gunung tempat keduanya menipu Damar Wulan akhirnya dikenal dengan nama Gunung Kumitir atau Gunung Gumitir. Jalur alas Gumitir Banyuwangi memiliki panjang kurang lebih 9,5 km dengan banyak tanjakan dan kelokan tajam. Selain itu, di sisi jalan dipenuhi dengan jurang dan tebing, sehingga membutuhkan kewaspadaan yang tinggi. Di setiap sisi tikungan ada Pak Oga nih teman-teman, yang bawa senter itu namanya Pak Oga ya, kita sebut Pak Oga. Hadirnya beliau di sini cukup membantu untuk para supir malam yang lewat di alas Gumitir ini. Biasanya beliau tugasnya itu memberikan arahan senter kepada supir-supir, karena biasanya ada kendaraan dari arah berlawanan supaya kita berjalan lebih hati-hati. Dan juga di sini rawan longsor ya teman-teman. Jadi peran beliau itu sangat penting di daerah ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Rogo Jampi ya. Ini kita habis nurunin penumpang sekaligus mau sarapan pagi. Itu krunya udah pada ngantri untuk pesan nasi. Kayaknya nasi pecel. Katanya sih kalau di Banyuwangi nggak ada apa-apa. Makanya mumpung ada warung nasi ya, sekarang sekaligus untuk sarapan gitu. Nah, di sini aku makan bareng sama Mas Diki. Nah, ini aku juga baru kenalan dengan beliau di bis teman-teman. Beliau naik dari Tulungagung mau ke arah Banyuwangi karena beliau kerjanya di daerah pelabuhan kalau nggak salah, nggak tahu apa namanya. Jadi kita sempat bertukar cerita dan beliau ternyata dulu bismania teman-teman. Jadi kita bertukar cerita sekalian kita ya sharing-sharing tentang bis di era sekarang gitu. Jadi Mas Diki ini langganan Harapan Baru sudah mulai awal kerja di Banyuwangi ya. Jadi kalau mau pulang atau berangkat kerja, Mas Diki ini sering naik Harapan Baru. Ini mantep banget, gokil. Oke teman-teman, hari ini kita sudah mendarat di Terminal Karangente Banyuwangi jam setengah 4 pagi. Itu busnya ada di belakang, barusan parkir ya. Ini angkatan kedua datang dari Trenggalek. Yang pertama itu Tanjung Wangi, baru yang kedua ini 9 Emas yang kita naiki tadi. Jadi kesimpulannya hari ini meskipun kelas Bumel termasuk cepat dan nyaman teman-teman. Aku banyak tidurnya tadi, meskipun itu rame penumpang, aku banyak tidurnya, nggak tahu kenapa, atau capek atau gimana. Kayaknya nggak capek sih, karena kena angin kali ya. Angin yang dari depan itu, yang atasnya driver itu kan ada kayak blower kipas itu, jadi ngarahnya langsung ke mata ya. Mau nggak mau mata harus cepet-cepet dikit tidur gitu. Ya begitulah pokoknya. Dan uniknya dan mantepnya juga Harapan Baru ini anti oper teman-teman. Jadi teman-teman yang naik Harapan Baru dijamin nggak bakalan dioper. Kalau misalkan dioper, itu pun dioper harus ke Harapan Baru yang belakangnya. Misalkan nih yang kita naikin tadi 9 Mas lagi berpal, jadi yang penumpang Harapan Baru 9 Mas itu dioperkan di belakangnya, atau Harapan Baru julukannya apa gitu, pokoknya sesama Harapan Baru gitu. Dan tarifnya pun juga normal teman-teman, tarifnya tertib, nggak asal-asalan, nggak matoknya ngawur. Jadi kalau misalkan dari Trenggalek Banyuwangi itu 120.000, nggak dipatok 200.000 atau di atasnya, itu nggak ngawur. Dia tetap tertib, dia tetap mengikuti tarif yang sudah ditetapkan oleh kantor. Oke, sekarang kita mau ngopi-ngopi santai dulu. Setelah itu kita mau mandi karena nanti saya mau lanjut ke Jakarta teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya lihat video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.